kepada batu karang. Batu karang takkan mendengar atau bergerak. Apa gunanya bicara kepada banyak orang kalau hanya akan membuat hubungan jadi retak. Mulutmu harimaumu, pena itu pedangmu. Gunakan dengan bijak, jangan sembarangan menebar kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 sudah mencapai 202,6 juta jiwa di Indonesia ya. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020. Jadi dalam waktu 1 tahun sudah mencapai peningkatan 27 juta. Ini mungkin dipicu juga karena kita sekarang pandemi, jadi lebih banyak di rumah, sehingga kemudian internet menjadi intensitas penggunaannya menjadi lebih luas ya. Apalagi kemudian juga kan daring ya, otomatis penggunaannya ini menjadi melonjak ya. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Itu suatu lonjakan yang luar biasa, 73,7% ya. Ini dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk Digital 2021. Kemudian jumlah pengguna media sosial. Nah, kalau tadi kan internet secara umum, sekarang kita lihat nih, karena kita akan ngomong tentang media sosial. Jumlah pengguna media sosial Indonesia sama dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Jadi kalau kita lihat tadi totalnya 202,6 juta, lonjakan untuk medsosnya saja itu 61,8% ya. Kemudian bagaimana penggunaan internet atau penggunaan media sosial sehari-harinya? Disebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit. Bisa ada yang lebih, bisa ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau di rata-rata itu sekitar 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Kemudian dari total populasi Indonesia, nah kalau kita lihat dari orang Indonesia yang sekarang mencapai 274,9 juta jiwa, seluruh orang Indonesia ya, pengguna aktif medsos itu 170 juta ya. Jadi dari 274 itu 170-nya adalah pengguna medsos aktif gitu. Jumlah pengguna media sosial Indonesia sama dengan 61,8% tadi ya. Kemudian nama Indonesia sendiri sudah tercatat dalam daftar 10 negara yang kecanduan media sosial. Jadi dari 10 negara Indonesia termasuk negara yang sudah kecanduan medsos. Facebook mendominasi 3 teratas dalam daftar 5 aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna yang berbasis Android di Indonesia. Kalau kita lihat secara berurutan, kelima aplikasi itu diantaranya adalah WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ya. Menurut laporan, waktu yang dihabiskan pengguna WhatsApp di Indonesia itu sekitar 30,8 jam per bulan. 30,8 jam per bulan untuk menggunakan WhatsApp.
Jadi kurang lebih tiap hari pastinya ya, satu hari ya. Kemudian kalau Facebook itu 17 jam per bulan ya, 17 jam per bulan ya, berarti kalau di rata-rata ya 2 hari sekali gitu. Kemudian Instagram 17 jam per bulan, TikTok 13,8 jam per bulan, kemudian Twitter 8,1 jam per bulan. Memang nggak semua pakai Twitter, saya sini nggak punya Twitter ya. Oke. Dari sekian banyak layanan video streaming, YouTube menduduki posisi teratas dengan rata-rata waktu penggunaan 25,9 jam per bulan. Jadi rata-rata orang 1 jam buka YouTube per hari ya. Buka YouTube 1 jam per hari rata-rata, bisa lebih bisa kurang gitu. Di rata-rata 25,9 jam per bulan ya. Kemudian kalau kita lihat konten dari media sosial ini, menurut Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, itu disebutkan ada 1387 hoax. Jadi berita-berita bohong itu ya, selama pandemi COVID-19 saja ya kurang lebih ya udah setahun ya. Itu, tapi ini catatannya baru sampai Januari nih. Ya, dari Maret 2020 hingga Januari, berapa bulan tuh? Maret 2020 sampai Januari, berarti sekitar 9 bulan ya, 8-9 bulan itu sudah mencapai 1387 hoax yang beredar baik melalui WhatsApp maupun melalui media yang lain, YouTube ya, internet dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa penyebaran hoax, penyebaran hate speech, penyebaran fitnah dan sebagainya itu kan akan terbentur dengan undang-undang ITE ya. Ya, di mana dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya, itu tentang ITE bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Jadi ada beberapa poin tuh ya. Dia tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses semua ya melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik di mana muatannya bisa penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Kemudian kalau kita lihat dari tindak pidana yang sudah dilakukan terhadap para pelanggar undang-undang ITE ini, dalam catatan Triviliana Eka Putri, Manager Research Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Visipol Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta ya. Dia melansir bahwa pidana penggunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE itu adalah sebanyak 324 kasus. 324 kasus sampai bulan Oktober 2020. Sekarang sudah hampir Oktober lagi. Berarti kurang lebih mungkin bisa 2 kali lipat. Kalau kemarin itu dikatakan sekitar 320, mungkin sekarang sekitar bisa 350 atau 700 ya kan. Artinya orang tidak terpengaruh, seolah-olah tidak takut bahwa penyebaran hoax, penyebaran hate speech dan sebagainya itu akan tersandung dengan undang-undang ITE. Tetap saja makin lama makin tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita
mungkin saya ingin membicarakan lebih spesifik pengaruh media sosial di dalam pembentukan perilaku atau watak seseorang sehingga dengan mudah dapat melakukan penyebaran hoax, hate speech, fitnah, kebencian, permusuhan dan sebagainya. Tidak secara umum, tapi saya pengen mau khusus kepada kaum ibu nih. Kenapa kaum ibu sekarang kok kelihatannya pada galak-galak nih? Kita lihat beberapa kasus ya, kita lihat di YouTube itu ada ibu-ibu yang bahkan duduk di kursi roda tuh ngata-ngatain presiden. Iya, terus kemudian ada juga yang mencaci maki presiden. Ya. Dan itu memang kalau kita lihat ujung-ujungnya permintaan maaf. Ujung-ujungnya nangis-nangis. Ya. Minta maaf, mengaku hilaf. Tapi persoalannya ya sebenarnya bukan itu ya. Yang ingin kita diskusikan adalah menurut kamu ini kira-kira kok kenapa sih sekarang ibu-ibu begitu terpengaruh dan seolah-olah berubah wataknya, padahal kita tahu ibu-ibu Indonesia ya umumnya ya pemalu, tenggang rasanya tinggi. Kok tiba-tiba sekarang ini jadi galak, bahkan begitu berani sampai mencaci maki petinggi negara, bahkan kepala negara, berani-beranian gitu loh. Banyak kasus-kasus kalau kita lihat itu ibu-ibu yang seperti itu. Ya, oke. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, dari Wulan, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wulan Warnasari. Sekarang pekerjaan saya saat ini adalah seorang mahasiswa di semester 8 di kampus Universitas Islam Syarif Yusuf Tangerang, Prodi Manajemen, konsentrasi Manajemen Pemasaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, berikut Muklis ya. Perkenalkan, nama saya Muklis Prawira, salah satu mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Syarif Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran. Oke, dua-duanya dari pemasaran. Saya justru jadi lebih tertarik lagi, kenapa nih? Bagaimana orang-orang seolah-olah bisa kena pengaruh marketingnya para pembuat hoax, sehingga kok ibu-ibu bisa berubah menjadi begitu galak. Gimana kira-kira Wulan? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih karena tren media sosial itu di kalangan masyarakat biasanya ikut-ikutan gitu, Bah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong ini terus langsung kepancing gitu. Oh iya, ternyata kayak gitu. Jadi kayak sebetulnya dia nggak tahu apa-apa, tapi karena pengen ikut tren jadi kayak ikut-ikutan, kayak ke bawah suasana juga gitu, jadi kayak gitu, terbawa lah emosinya. Sama nggak dengan pengaruh media sosial lain seperti TikTok? Ibu-ibu kan sekarang juga banyak yang kegandrungan TikTok, joget-joget gitu kan ya, atau di belakang ngikutin. Ibu-ibu juga TikTokan juga gitu. Kira-kira sama nggak? Apa itu berarti hanya latah? Tapi kan beda loh, kalau TikTok kan nggak ada unsur politiknya, dia nggak bakal berurusan dengan polisi. Tapi kalau sampai ngata-ngatain kepala negara, kemudian atau mau melakukan hujatan-hujatan, itu kan ada resikonya sendiri. Masa latahnya kelewatan? Ya tadi itu sih Bah, karena pengaruh media sosial. Terus kayak TikTok yang awalnya cuma buat hiburan, tapi ada juga kayak pengguna yang ngejadiin TikTok itu kayak media buat nyebarin hoax, karena kan banyak juga kayak bukan cuma joget-jogetan tapi kayak kata-kata benci gitu, kata-kata pembenci ya, hate speech gitu, contohnya ke pemerintah itu banyak sekarang, nggak cuma dari internet, karena semua akses di media sosial itu bisa digunain buat disalahgunakan bagi pengguna yang nggak bertanggung jawab. Iya. Kalau Muklis gimana? Kalau saya sendiri sih sama sih. Pertama kadang ibu tuh, mama suka kayak langsung. Mama kamu juga berarti termasuk? Enggak, kalau mama tuh kadang ini terpengaruh kan maksudnya? Ya ibu-ibu tuh kadang cuman kayak baca satu berita misalkan, dia tuh kayak langsung menyimpulkan, oh ternyata seperti ini kayak gitu. Sedangkan mungkin bagi kita gitu, anak-anak muda, kita kayak tahu gitu, jangan hanya dari satu berita aja, harus mencari berita lain agar membuktikan kebenarannya. Tapi sedangkan kayak ibu-ibu sekarang mungkin
hanya satu terus langsung disebarkan gitu. Apalagi kalau ada punya kayak grup WhatsApp gitu, Iya, langsung disebarkan langsung kayak gitu. ramai. Makanya kenapa kayak mudah terpengaruh karena itu cuma hanya karena satu berita dan tidak mencari berita lain sih, Bah, kalau dari saya. Benar begitu Ulan. Artinya bahwa ibu-ibu sekarang itu begitu gampang emosi hanya membaca berita dari WhatsApp grup yang nggak ketahuan itu berita benar atau enggak kan. Iya, karena biasanya kalau udah dapet satu berita nih, terus ada juga saudara yang nyebarin berita yang sama gitu. Jadi kayak gampang terpengaruhnya itu dari situ. Jadi kalau menurutnya sih antara dari media sosial itu sendiri sama dari lingkungannya juga kayak ikut-ikutan, jadi semuanya terpengaruh. Iya, iya, iya. Lalu kenapa sih sebenarnya gampang terpengaruh? Apa yang menyebabkan ibu-ibu itu jadi gampang terpengaruh? Biasanya sih kadang tuh kita gampang terpengaruh juga kadang suka dari kata-kata sih, Bah. Kadang juga kan kayak terutama di pemasaran kan ya, kayak diajarkan untuk bagaimana cara meyakinkan seseorang misalkan untuk membeli suatu produk kayak dengan kata-kata yang gampang diingat seperti Repetition. Iya. Pengulangan. Iya, karena kayak gitu kan. Jadi mungkin dari apa sih penggunaan kata-kata yang mungkin meyakinkan gitu. Jadi mungkin mudah terpengaruh dari kata-kata itu sendiri sih, Bah, dari berita itu. Bisa jadi karena kalau kita lihat dalam ilmu komunikasi, suatu pesan yang diulang-ulang itu akan membentuk suatu image seolah-olah itu adalah benar. Bahwa padahal itu sebenarnya nggak benar, cuman karena diulang-ulang itu akhirnya orang mengendap, oh itu menganggap adalah kebenaran. Kalau pemasaran kayak positioning ya. Positioning. Iya. Maksudnya gimana? Udah terpatri gitu di benak sama di pikiran seseorang itu, Bah. Ya. Jadi kayak punya posisi udah ada gitu. Iya, iya, iya. Mungkin salah satu contohnya mungkin ya kalau saya boleh ini ambil contoh ya, berapa lapis ratusan. Iya. Berapa lapis ratusan. Iya. Itu diulang-ulang sampai kita bosen dengan, tapi terpatri. Iya. Ya mungkin juga kebenaran itu karena terus seolah disuarakan ya, sehingga dianggap memang benar padahal mungkin sebenarnya itu adalah hoax ya. Nah, oke, terus kemudian karena si ibu ini juga berubah temperamennya dari yang semula tidak peduli dengan medsos, lalu sekarang kemudian menjadi sangat peduli, bahkan penggunaannya bisa melonjak tinggi. Nah, kira-kira kamu sebagai anak merasakan nggak pengaruhnya? Ini ibu kenapa jadi berubah sekarang gitu? Dia kok jadi galak, kok jadi gimana gara-gara kalau keserangan medsos? Ada nggak pengaruhnya di keluarga? Kalau dari ibu sih untuk secara emosional nggak ada, cuma kayak emang step yang dulunya nggak punya kayak WhatsApp gitu, sekarang kayak apa-apa tuh kayak scroll di WhatsApp atau chatan di grup Dan WhatsApp. seneng nyebar-nyebar juga? Enggak sih, cuma kalau misalnya ada berita gitu yang tersebar di grup, pasti kayak, "Bulan ini bener nggak sih gini? Kok kayak gini?" gitu. Paling kayak gitu sih, Bah. Cuma ya itu dari yang tadinya nggak mau punya peduli, media sosial gitu, tiba-tiba karena emang balik lagi sih, Bah, kalau menurut Ulan emang di lingkungan udah semua kayak, kan biasanya orang itu yang ngikutin tren gitu. Jadi kayak kalau udah ada ibu satu yang pakai medsos, jadi kayak ikutan, pengen juga media sosial itu apa sih, kayak gimana gitu. Oke, ini juga barangkali terkait dengan pemasaran ya. Seandainya kita nih yang merasa bahwa atau menganggap bahwa hal ini hanyalah karena ikut-ikutan, karena tren, ya kan, berarti bisa nggak kita bertindak sebagai trendsetter dalam arti mengubah tren ibu-ibu untuk menggunakan WhatsApp, menyebarkan dan kemudian terpengaruh menjadi ibu-ibu yang lebih aware, lebih hati-hati ya. Kalau mereka para pembuat hoax itu bisa menjadi trendsetter, seharusnya kan kita juga bisa dong. Bagaimana kita menyusun suatu tren, bagaimana kita menyusun suatu pesan sehingga ibu-ibu yang tadinya udah terlanjur galak akhirnya adem lagi. Kira-kira menurut kamu mungkin nggak? Ya bisa sih, tapi terkadang emang orang tua kadang suka ini sih, dibilangin sama anaknya juga kadang suka kurang mendengar gitu. Tapi emang pasti perlahan sih, semua itu akan perlahan sih, Bah. Untuk nggak mesti langsung ke orang tua. Artinya gini, artinya begini, kalau misalnya orang ya katakanlah
kan katakan dulu kan pada suatu saat nih menjamur ini ya, apa namanya, batu cincin ya. Ya. Kemudian batu cincin yang udah begitu menjamur lama-lama redup, terus digantikan dengan tren ikan, cupang, semua pada ya cupang ya. Wah, cupang, padahal kemudian cupang juga hilang. Terus diganti ibu-ibu itu tanaman-tanaman, pohon-pohon yang harganya sampai juta-jutaan. Berarti kan sebenarnya kalau tanda kutip yang Ulan katakan tadi bahwa semua ini sebenarnya berawal dari sikap latah, berarti kan latah itu juga bisa kita set juga, ya, kita bisa set menjadi suatu tren baru, bukan lagi latah dalam arti politik yang sifatnya membahayakan, tetapi menjadi lebih mendidik. Tapi saya juga masih harus lebih banyak mikir nih, kira-kira tren apa yang membuat ibu-ibu itu bisa yang tadinya gampang terpengaruh menjadi lebih hati-hati gitu. Gimana menurut kamu? Tanpa harus kamu nasihatin ibu kamu, tapi barangkali bagaimana caranya menurut kamu? Ya itu mungkin kayak tadi, bahkan mungkin ada hidupkan kembali kayak tren-tren yang lebih baru lagi gitu, modifikasi dari tren mungkin dari yang tadinya batu kaki, batu cincin itu, terus tiba-tiba ke ikan cupang, terus ke tanaman, dan mungkin ada bisa dihidupkan lagi dengan tren-tren yang lain. Mungkin kan sekarang di pandemi ini juga banyak banget yang mungkin kayak menggunakan apa namanya, media sosial dengan kayak seperti Abah dengan YouTube. Mungkin juga ibu-ibu bisa kayak masak-masak gitu, cooking. Bisa juga dengan dialihkan kayak gitu kan. Mungkin ini bisa gitu. Mungkin nggak mudah. Iya, nggak mudah. Sementara mengcopy paste suatu berita dan ngirim itu gampang banget. Kalau kita ngerubahnya, ibu-ibu jadi terampil membuat podcast, terampil membuat YouTube tentang kuliner, itu jelasnya nggak mudah. Nggak bisa menjadi suatu yang sifatnya masif seperti penggunaan atau penyebaran hoax, hate speech yang semua orang bisa tinggal chat langsung ratusan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Agak sulit memang. Iya, agak sulit memang. Tapi kamu dah misalnya katakan ngelihat, ya mungkin kamu anak nomor berapa dari berapa orang? 2 dari 3. 2 dari 3. Yang di bawah kamu cewek cowok? Cewek. Nah, bisa nggak kamu nasehatin dia untuk tidak berubah menjadi galak seperti ibu-ibu yang lain, atau mungkin seperti ibu kamu yang terpengaruh gitu? Gimana caranya? Bisa, tapi mungkin agak lama dan susah sih. Gimana caranya? Nasehatin atau kamu gimana kan? Pertama ya sambil mungkin, diminum? ya mungkin dinasehatin itu tadi dinasehatin pelan-pelan. Kalau misalkan ada sih ponakan juga yang mungkin agak susah juga tuh untuk kayak dibilangin. Emang mungkin pertama kayak pelan mungkin gitu kan, terus mungkin agak lebih tegas lagi. Kalau memang misalnya kan agak susah untuk dibilangin, pasti agak harus ada ambil tindakan yang tegas. Pacar kamu gimana? Jadi galak gak gara-gara medsos? Nggak punya, Pak. Oh, nggak punya. Soalnya saya juga pernah lihat ada satu mahasiswi yang mengaku terus terang bahwa dia itu putus sama pacarnya gara-gara yang dia sendiri termasuk kampret, sebenarnya pacarnya termasuk cebong. Nah, satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, akhirnya gara-gara itu mereka menjadi putus, beda haluan politik. Bisa jadi kan gitu ya. Nah, jadi gara-gara itu kan karena pengaruh medsos kan. Iya. Mereka melakukan hubungan secara pribadi, dalam arti face to face ketemu ya udah kenal pribadinya. Tapi gara-gara berita-berita yang dia terima dari WA group, terus kemudian dia terpengaruh, yang satu lebih memihak kepada kelompoknya Prabowo, yang satu lagi kepada kelompoknya Jokowi, akhirnya berbeda pendapat, yang satu pro sana, yang satu pro sini. Akhirnya mereka memilih untuk misah. Gimana tuh? Kamu ngalamin nggak kayak gitu? Kayaknya sih karena apa ya, Bang? Jadi untuk pihak misalnya kayak pihaknya Jokowi sama Prabowo gitu, yang satu di pihak Jokowi ini yang dapat tuh yang baik-baik tentang Jokowi, sedangkan yang buruk-buruknya itu tentang Prabowo. Dan di pihak Prabowo juga sama, biasanya kayak gitu, Bah, gelembung-gelembung beritanya itu. Karena kita biasanya kalau di Instagram kan kita nyari suatu berita tentang Prabowo nih, pasti di explore-nya itu keluarnya tentang Prabowo gitu, terus yang buruk-buruk tentang Jokowi gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita nyarinya tentang Jokowi, pasti di explore-nya itu keluarnya tentang Jokowi semua gitu. Ya pastilah itu. Iya, jadi mungkin ada bentroknya pandangan tuh kayak gitu.
Karena kita melihat ada satu kecenderungan ya, ketika orang sudah apa namanya memilih lebih suka kepada satu golongan, maka apapun juga dari golongan itu akan dianggap baik semua. Biar kata Britney Spears, bagiku malampir gitu kan. Ya kan? Biar kata Britney Spears, bagiku malampir. Tapi sebaliknya juga kan, kalau orang apa namanya udah senang banget ya, biarpun malampir bagiku ya Britney Spears kan gitu kan. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya gitu kan. Atau sebaliknya, kalau orang udah sebel, biar kata mirip Luna Maya, bagiku ya buaya, kagak ada senang-senangnya kita ngelihatnya gitu kan. Nah, ini kenapa yang perlu dipertanyakan, psikologi sosial seperti ini kenapa bisa merata menjadi suatu sikap masyarakat yang terbelah menjadi dua. Yang satu senang banget, yang satu benci banget. Padahal kan secara realitasnya mereka nggak saling kenal. Emang orang yang benci Jokowi itu kenal sama Jokowi? Nggak tahu. Taunya juga dari berita. Sama begitu juga. Kenapa dia begitu mencintai Prabowo? Dia juga kan nggak tahu Prabowo. Cuma melalui berita. Tapi kenapa kok sekarang ini yang saya sering bertanya itu, kenapa begitu mudah orang itu meyakini satu hal, ya, sampai kemudian timbul kebencian dan timbul kecintaan yang luar biasa. Kalau menurut gue sih kan ini nih, Mbak, kan dari media sosial aja ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook. Biasanya kalau misalnya Ulan aja punya WhatsApp, punya Instagram, jadi WhatsApp ketemu berita yang ini, pas buka Instagram beritanya sama gitu. Jadi karena keseringan buka berita yang sama, jadi gampang lah terpengaruh, kayak oh ternyata di WhatsApp aja kayak gini, dan ngecek di Instagram oh kayak gini juga, jadi kayak gitu terpengaruh lah. Jadi tercipta kayak pikiran, oh kalau Prabowo kayak gini, oh kalau Jokowi kayak gini. Iya. Kalau Chris, kenapa orang gampang terpengaruh? Sama, tergiring opini gitu. Terus juga apa namanya, karena tergiring opini itu ya udah, dia kayak orangnya kayak manut aja ya gitu, ikut-ikutan aja sama kayak tadi Wulan bicarain gitu, Bah. Karena ya termakan opini, terus kayak termakan kehasutan kayak gitu dari berita-berita, makanya dia ikut-ikutan ini. Kalau saya lebih menganggapnya begini, masyarakat, pertanyaan besarnya kenapa begitu gampang terpengaruh? Berarti pertahanan dirinya sangat lemah. Katakanlah seperti orang yang beragama, orang berkeyakinan, seperti kamu, orang Islam. Orang mengatakan apapun, mengata-ngatain Islam begini-gini, kan sekarang ada nih yang katanya si Muhammad KC itu ya, ngata-ngatain Nabi Muhammad begini kan. Atau banyak lagi yang mengatakan orang seperti itu, tapi kita nggak terpengaruh. Itu serah kamu mengatakan begini, tapi kan keimanan kita tidak menjadi goyang karena omongan-omongan kayak begitu gitu kan ya. Ya seharusnya kan ketika kita menerima terpaan informasi jelek mengenai siapapun juga, baik mengenai golongan ini maupun golongan itu, kalau kitanya sendiri sudah punya suatu suatu pertahanan diri, ya kita juga tidak fanatik terhadap satu golongan yang ini, walaupun kita mungkin lebih pro kepada dia, ya kan. Tapi bukan berarti kita itu kemudian menjadi mencintai fanatik, membabi buta, kan nggak perlu. Ya kita pilih aja kan itu kan. Tapi ini kan sekarang persoalan nggak kayak gitu, bukan mau sekedar pilih, tapi bahkan sampai ketika Prabowo dan Jokowi sudah berdamai dalam satu pemerintahan pun, ya ini tetap aja saling caci maki, nggak berubah ya. Ya kan tetap aja nggak berubah. Jadi meskipun pimpinannya sendiri sudah menyatu, ini nggak terpengaruh, ini tetap aja saling benci ini. Ya kita melihat semuanya itu saling caci maki, dan nggak ini mungkin agak mereda, tetapi nggak hilang. Seolah memang ada kesengajaan untuk yang seperti ini tetap dipelihara gitu lah. Dipelihara yang mungkin yang seperti saya katakan tadi, ada orang-orang tertentu yang sengaja memang tetap mau melakukan penyampaian pesan-pesan supaya kebencian itu tidak menjadi luntur, kecintaan itu tidak menjadi naik dan sebagainya. Makanya kalau bisa cinta berubah menjadi benci, benci berubah menjadi cinta gitu kan ya.
Nah, saya pikir ini ada suatu ada aktor juga yang memainkan peran sehingga yang terjadi itu meskipun pimpinannya sudah berdamai, tapi yang di bawah tetap aja terpecah gitu kan. Nah, jadi kaitannya dengan ibu-ibu itu, kalau menurut kamu sekarang udah makin turun atau tetap galak terhadap kubu-kubuan itu, walaupun pimpinannya sudah sudah rukun lagi? Kalau di lingkungan belum sendiri sih kayaknya nggak begitu ngomongin tentang politik sih, Bah. Apa itu adanya cuma di media sosial doang? Kurang tahu sih, kayaknya biasa-biasa aja. Kalau menurut gitu. kamu galaknya ibu-ibu itu cuma di medsos apa di lingkungan hidup sehari-hari juga ada? Kayaknya sih di medsos deh. Lebih sering Hebohnya di medsos iya. doang ya, nggak di dalam kehidupan sehari-hari enggak. Ya berarti nggak kamu lihat kasus yang seperti saya bilang itu, Iya, putus ada suami istri cerai gara-gara beda Enggak sih, pilihan gitu, enggak? Nggak pernah ngeliat, Chris? Nggak ada. Nggak pernah ketemu kasus kayak gitu tuh? Iya, atau suami istri akhirnya jadi cerai gara-gara beda pilihan politik, atau orang pacaran akhirnya jadi putus gara-gara beda pilihan. Enggak ya dalam kenyataannya? Enggak sih, enggak. Oke, terus kemudian menurut kamu deh, kira-kira gimana untuk menanggulangi atau lebih menyadarkan para kaum ibu supaya lebih selektif di dalam menerima informasi-informasi? Karena memang kenyataannya sekarang masih masa pandemi, jalan-jalan ke mall nggak bisa, ke pasar mesti ngap pakai masker, terus dia ngomong juga masih jauh-jauhan, kumpul-kumpul arisan nggak boleh, pengajian juga masih untuk sementara ditiadakan dulu gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang menyebabkan juga jadi jenuh, jadi ya larinya ke media sosial, makanya penggunanya jadi melonjak kayak tadi itu. Kayak lebih ini sih, Bah, jangan gampang percaya. Kalau misalnya dapat satu berita juga lebih dicari tahu dulu, dan itu berita datangnya dari sumber yang mana, apa sumbernya itu valid, jelas atau enggak gitu kan. Biasanya kalau kayak berita-berita di Kompas itu kan media yang terpercaya gitu, jadi jangan terpengaruh sama sumber dari media-media yang kayak nggak jelas Ya. Tapi lucunya setiap WA grup pasti ada tuh begitu. Apalagi di grup temen, udahlah. Grup temen, arisan keluarga juga ada yang kayak gitu. Di arisan keluarga, padahal kan nggak hanya keluarga aja kan. Ya, tapi tetap aja ada yang senang nyebar-nyebarin kayak gitu loh. Di grup WA kamu gimana? Banyak juga yang seperti itu, yang senangnya nyebar-nyebarin. Sama sih, Bang, ada beberapa yang kayak nyebar-nyebar berita kayak gitu. Terus gimana kamu, reaksi kamu? Kalau saya mah keluar aja, kalau dinasihatin nggak bisa mendingan saya keluar. Kalau saya lebih pusing saya dengarnya. Kalau saya masih kayak diem aja. Terus kalau misalkan emang dianya kayak mulai kayak bener-bener meyakini orang sampai iya loh ini bener kayak gitu, ya mungkin saya langsung mungkin bisa buka suara kayak ini bener tidak sumbernya dari mana gitu. Paling kayak gitu. Kalau misalkan emang cuman hanya share udah dianya diem terus kayak nggak ada respon juga dari yang lain, jadi saya juga ikut diem gitu. Kalau dulu seperti itu berita biasanya banyak yang nanggepin. Iya. Banyak yang nanggepin, akhirnya terjadi debat. Tapi trennya kalau saya lihat sekarang ini ada yang tetap memang ngirim ya, tapi yang nanggepin makin sedikit. Betul nggak? Banyak yang nggak nanggap, yang tidak menanggapi lagi gitu. Mungkin sekedar baca ya baca, tapi kemudian masa bodoh gitu kan. Kalau dulu kan ada yang nanggepin ya, sehingga kalau ditanggapin itu otomatis kan yang mengirim berita itu makin semangat, ngomong macam-macam begini. Apalagi yang nanggapin itu kemudian dari lawannya, makin berantem kan ya. Nah, tapi sekarang ini kelihatannya orang lebih banyak, masa bodoh lah, terserah ngomong apa gitu ya. Sehingga meskipun yang mengirim informasi atau WA itu masih tetap gencar, tapi tanggapannya udah nggak terlalu ini lagi, udah nggak terlalu gencar seperti dulu lagi gitu. Oke, saya kira kita nggak perlu terlalu lama-lama. Intinya adalah bahwa penggunaan media sosial di dalam masa pandemi jelasnya mengalami lonjakan yang luar biasa karena kita lebih banyak di rumah. Terus kemudian dipicu juga oleh kita tidak bisa leluasa bergerak ya, akibatnya
kemudian kita lebih banyak menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini tentunya memang oleh orang-orang tertentu memang ya bisa jadi salah gunakan karena tahu kondisinya kayak gitu ya, maka kemudian digencarkanlah berita-berita, digencarkanlah informasi-informasi baik itu kebencian, hate speech dan sebagainya, sehingga mungkin ibu-ibu yang tadinya itu leluasa kesana kemari sekarang nggak bisa bergerak, jadi banyak dongkolnya, akibatnya jadi gampang naik darah, akibatnya hoax yang memicu kemarahan mereka ini kan gara-gara begini, gara-gara begitu, akhirnya terpancing untuk emosi ya, karena kondisi juga seandainya tidak tidak diwarnai oleh masa pandemi, kecuali pada waktu pilpres ya, itu tetap tinggi itu hawanya tuh. Ya, tapi kalau kita kan berpengalaman ya, dalam arti dari pilpres ke pilpres yang mudah-mudahan orang makin dewasa, jadi tidak semudah itu untuk terpengaruh oleh segala macam informasi yang sifatnya menghasut. Ya, ibu-ibu kan lebih baik konsentrasi ya ke pengajian, konsentrasi ke keluarganya lah, ngapain kemudian harus jadi pusingin masalah itu gitu kan ya. Oke, barangkali Ulin ada yang ingin dipesankan kepada para pengguna medsos, terutama teman-teman kamu aja lah. Ya, pesan dari saya sih jangan mudah terpengaruh. Kalau misalnya dapat berita dari satu sumber, coba cari dari sumber lain, karena biasanya kalau memang itu beritanya valid, bisa aja dari sumber-sumber terpercaya juga ada. Jadi kalau misalnya dari sumbernya belum jelas, jangan gampang percaya. Gitu aja sih, Bah. Oke, terus Kalau dari saya, gunakan medsos dengan bijak. Jangan terutama kayak untuk membuka suara gitu. Dalam ketikan-ketikannya juga sama. Pokoknya harus bisa diperhitungkan kembali bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu dengan baik dan benar gitu. Pergunakannya dengan bijak. baik para sobat Syebah, tidak terlalu panjang ya, mungkin itu saja yang kita bisa lakukan diskusi kita pada kali ini, yaitu tentang bagaimana ibu-ibu terpengaruh oleh media sosial. Pesannya kalau kita simpulkan ya, mudah-mudahan semakin bijak kita untuk bisa menyaring informasi, sehingga jangan sampai ujung-ujungnya membuat kita juga jadi repot sendiri ya, gara-gara masalah seperti itu ya. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutmu harimau, pena itu pedangmu, gunakan dengan bijak, jangan sembarangan menebar kebencian, kobarkan permusuhan, jangan sampai kau sendiri jadi korban. Media sosial, media masyarakat, gunakan dengan benar, jangan asal-asalan. Promosikan karyamu, mencari kerabat, cari teman, cari jodoh, cari uang.